Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agung di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan berbagi atau sharing mengenai Google Form ya. Tetapi saya tidak membahas cara membuat Google Form dari awal, cuman ingin berbagi bagaimana caranya agar Bapak Ibu guru bisa membuat atau membatasi waktu pengerjaan. Jadi waktu pengerjaannya bisa dibatasi, misalkan hanya dikerjakan pada jam sekian sampai dengan jam sekian. Di atas jam sekian berarti soal ini nggak bisa dikerjakan. Mungkin itu aja. Sama bagaimana caranya menduplikat sebuah soal agar bisa dibagikan ke kelas yang berbeda, tetapi dengan soal yang sama namun linknya berbeda gitu. Baik, bagaimana caranya? Bagi Bapak Ibu guru yang baru berkunjung ke channel ini, silahkan Bapak Ibu bisa mengklik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan dibagikan atau di-share ke teman sejawat lainnya. Baik, kita mulai tutorialnya. Kita sudah sampai di beranda dari sebuah laptop ya. Karena saya menggunakan laptop atau PC. Bagi Bapak Ibu guru yang menggunakan HP Android, bisa juga karena caranya pun tidak jauh berbeda. Oke, kita langsung ke Google Chrome ya. Oke, di sini saya sudah membuka sebuah soal ya, yang sebelumnya sudah saya buat untuk pengerjaan PTS atau penilaian tengah semester. Nah, yang saya ingin bahas sekarang ini, tadi di awal bahwa saya hanya ingin berbagi mengenai bagaimana cara membatasi waktu pengerjaan. Jadi misalkan pengerjaan soalnya itu dari jam 8 sampai dengan jam 9.30 misal. Berarti Bapak Ibu tinggal menyetingnya saja, sedikit saja sih. Oke. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini ada tombol titik 3 di pojok kanan atas ya. Klik saja tombol ini ya. Kemudian kita cari tombol add-ons, atau bagi yang Bapak Ibu menggunakan laptop yang berbahasa Indonesia berarti pengaya ya, kalau tidak salah tuh. Berarti tinggal diklik aja tombol add-on-nya. Klik tombol add-on. Ya, ditunggu sebentar. Memang ya jaringannya harus kuat gitu, jadi biar tidak lama. Oke. Karena saya tadi sudah mencari form limiter, saya langsung ada, ini namanya aplikasinya, namanya Form Limiter. Bagi Bapak Ibu yang belum ada, silakan di sini ketikkan saja namanya Form Limiter. Nah, gitu. Tinggal dicari, nanti akan muncul yang seperti ini ya. Kalau sudah muncul yang ini, tinggal diklik saja Form Limiternya. Ditunggu lagi ya. Oke, langsung diklik install, kemudian continue. Kita tunggu lagi ya. Sedikit informasi juga bahwa Google Form ini mengharuskan emailnya itu harus yang aktif, dalam artian emailnya itu Bapak Ibu tidak lupa passwordnya, sehingga Bapak Ibu memudahkan
dalam membuat tugas-tugas atau soal-soal ujian bersifat online ya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal klik email yang aktif. Email yang digunakan dalam soal ya. Misalkan soalnya dibuat di email yang ini, tinggal di klik aja email yang aktifnya. Oke, kemudian tinggal di scroll ke bawah gini ya. Kemudian klik allow. Ya, ditunggu lagi. Setelah ini barulah. Nah, kalau sudah ada bacaannya from limiter has been installed, berarti aplikasinya sudah beres diinstal ya. Oke, sekarang tinggal dikeluarkan aja yang tadi. Kemudian kita pilih ini ya, date and time. Nah, ini yang ini kita pilih date and time. Kemudian soal ini akan dikeluarkan pada hari apa, tinggal diklik aja. Misalkan soal ini akan dikeluarkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020. Nah, setelah itu ini adalah batas waktunya. Misalkan batas waktunya itu jam 8.30. Misalkan ya, kita set. Nah, maksudnya jam 8.30 ini adalah batas pengerjaannya. Jadi misalkan kalau siswa membuka waktu lewat jam 8.30, berarti siswa itu nggak bisa mengerjakan soal ini. Jadi soal ini nggak bisa dikerjakan di atas jam 8.30. Jadi soal ini hanya bisa dikerjakan di bawah jam 8.30 atau sama dengan jam 8.30. Jadi berarti ke bawah jam 8.30 boleh, bisa ya dikerjakan, tapi kalau ke atasnya dari jam 8.30 berarti sudah tidak bisa gitu. Misal nih saya udah bikin ya untuk message when submission are closed, maksudnya setelah pesan ini dikeluarkan setelah si responden sudah keluar gitu ya, atau sudah beres mengerjakan, tinggal kasih tulisan aja, maaf soal ini sudah tidak bisa dikerjakan. Untuk info selanjutnya silakan kalian menghubungi ibu bapak guru yang bersangkutan, misalkan begitu pesannya. Oke, untuk ini ya, tanda checklist ini email from owner when submission are closed, jadi ini nggak usah dicentang. Nah, seperti ini karena kita tidak butuh email siswa. Jadi tinggal kalau sudah seperti ini sudah beres, berarti tinggal klik save and enable gitu. Nah, kalau sudah tersave berarti soal ini sudah beres dan sudah bisa digunakan ke siswa atau sudah bisa dibatasi gitu. Jadi hanya pengerjaannya itu hanya bisa dikerjakan tadi ya jam 8.30 ke bawah. Nah, kemudian bagaimana caranya menduplikat soal ini? Misalkan saya ini ngajar di kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, dan 10 IPS 3. Nah, gimana caranya soalnya sama tetapi linknya berbeda, jadi diaksesnya itu berbeda-beda. Bisa ya caranya, jadi link ini bisa berbeda-beda ke setiap kelas, tetapi soalnya sama gitu. Karena gini, kalau misalkan menggunakan soal yang sama, link yang sama, nantinya data siswa yang masuk ke link Bapak Ibu itu akan menumpuk. Jadi contoh misalkan soal ini langsung saya bagikan dengan link yang sama ke kelas 10 IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Nah, berarti nanti data-data yang masuk itu bakal masuk semua ke link Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan bingung memilah dan memilihnya, kecuali menggunakan namanya tuh filter ya, disaring gitu, dimulai dari kelas misalkan gitu.
Tapi biar tidak ribet seperti itu, maka harus diduplikat gitu. Caranya bagaimana? Tinggal klik tombol setting yang ini, tombol yang roda bergerigi ini, klik tombol setting. Bukan yang di sini ya, yang ini nih, yang tombol 3 lagi, tombol 3 diklik. Oke, ini ada bacaannya make a copy gitu, jadi buat kopiannya atau duplikatnya ya, make a copy. Oke, kita buat a copy-nya. Nah, kita kasih nama nih, misalkan ini untuk gini, misalkan 10. Ini soal yang saya buat yang baru ini, PTS Geografi 10 IPS 2 misalkan. Langsung oke. Nah, sambil nunggu, berarti link yang asli ini, soal yang pertama ini saya akan rubah sedikit. Jadi ini misalkan berubah jadi seperti ini. Ini untuk 10 IPS 1, ininya tinggal dirubah. Nah, ini tinggal pakai angka 1 gini ya. Yang ini adalah untuk 10 IPS 2. Nah, kemudian untuk IPS 3-nya tinggal klik ini lagi, klik yang tombol 3, kemudian buat make a copy. Kemudian ini copy of-nya dihilangkan aja, tinggal ini satunya dirubah dengan angka 3. Nah, ini untuk IPS 1, ini untuk IPS 2, dan ini untuk IPS 3. Jadi linknya akan beda-beda. Jadi ini linknya, coba kita lihat dulu. Linknya itu berbeda. Ini saya sort aja linknya. Nah, ini belakangnya FR9. Kalau yang ini, bentar ya, ini agak loading. Oke, ditunggu dulu. Nah, kita bandingkan ya Bapak Ibu, ini kan belakangnya FR9, kalau yang ini belakangnya adalah, saya perkecil dulu, sort dulu, dipendekin. Nah, ini kan WQ9 ya. Jadi otomatis akan berbeda-beda gitu ya. Di sini pun sama. Dia tinggal namain aja, di sininya kan sudah, yang ini nama filenya sudah 10 IPS 2, di sini juga samain aja. Nah, ini pun sama ya. Oke, ini juga sama. Ini. Oke. Berarti kita sudah punya 3 link untuk kelas yang berbeda-beda. Nanti anak-anak IPS 3 akan masuk ke sini semua. Jadi kalau untuk IPS 2 berarti akan masuk ke link yang di sini. Kalau untuk IPS 1 maka akan masuk ke link yang di sini. Gitu. Soalnya sama aja gitu. Ini yang nomor 1 kan geografi adalah, ini juga sama. Tuh, ya. Soalnya sama aja. Cuman yang membedakan adalah linknya saja, gitu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, boleh di kolom komentar diisikan ya, atau juga boleh menghubungi saya langsung. Dan kemudian agar Bapak Ibu tidak ketinggalan tutorial-tutorial selanjutnya, silahkan Bapak Ibu untuk mensubscribe channel ini dan dukung agar channel ini selalu dalam kemajuan, agar selalu sukses ya gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat dimanfaatkan juga oleh Bapak Ibu semua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.